Alhamdulillah, marilah kita mengenang sosok lelaki yang luar biasa hebat. Beliau telah meninggalkan kita lebih dari 18 tahun. Tetapi sampai saat sekarang, apa yang pernah disampaikannya sungguh sangat menyentuh hati nurani. Bahkan hendaknya amanat-amanat beliau dijadikan pegangan bagi kita dalam hidup sekarang ini. Beliau seringkali menyampaikan tausiah yang menyentuh kalbu. Terlebih kalau sudah berbicara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berulang-ulang beliau mengingatkan agar hendaknya kita memiliki kepribadian yang tidak mengkhianati orang lain, yang tidak mencederai sakit hati orang lain. Maka beliaulah sosok teladan yang saat sekarang ini harus terus diingatkan kepada kita bahwa perjuangan yang dilakukan oleh almarhum Rusad Nurdin adalah perjuangan dakwah di jalan Allah. Maka patut menjadi renungan bagi kita. Terlebih kalau berbicara akhlak yang mulia, maka contoh beliaulah yang patut kita teladani. Tidak banyak bicara, namun saat bicara di tengah masyarakat, setiap orang pun akan simpati dan terus mengingat apa yang disampaikannya. Sosok almarhum Rusad Nurdin sungguh sulit mencari orang di saat sekarang ini. Terlebih pernah terjadi saat beliau mendapat penghargaan dari Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai sosok tokoh yang berjasa kepada masyarakat. Namun beliau menolak untuk hadir di istana negara karena beliau yakin bukan itu tujuan beliau berdakwah. Maka inilah yang patut kita acungkan jempol. Terlebih ketika beliau berkata, perjalanan dakwah adalah perjalanan yang tiada penghujung. Tidak ada batas waktunya, harus terus-menerus dilakukan. Dan beliau pun mengingatkan kepada kita, berusahalah menghadapi setiap peristiwa dengan tenang. Ada kejadian yang menyenangkan dan ada pula yang menyedihkan. Itulah permainan hidup. Dan dia datang silih berganti. Di waktu gembira hendaklah kita bersyukur. Di waktu bersedih hendaklah kita bersabar. Inilah amanat yang beliau sampaikan kepada kita dan itu harus dipegang teguh. Beliaulah sosok lelaki yang mencerminkan sebagai orang yang tabah, orang yang sabar. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang wartawan yang sangat senior bahwa beliau pernah ketika selesai berdakwah, karena pada saat itu panitia mungkin lupa, beliau berjalan kaki dari Cicalengka ke Bandung. Dan itu dirahasiakan oleh beliau. Tidak disampaikan kepada siapapun.
Dan baru saya mendengar setelah teman itu bicara, sungguh luar biasa. Semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah.